Kesempatan yang indah untuk kami beribadah di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah kehidupan kami pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam kehidupan kami, sehingga dia boleh berbuah ya Tuhan dalam pengiringan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang akan mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, singkirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, salam, salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur pada pagi yang indah ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, saudara. Ini adalah karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan, saudara, di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita dapat beribadah ya di daerah ini. Ini juga adalah karena kasih Tuhan, ya, karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya saudara, ya, tetap saya mengklaim gereja itu bukan menjadi sumber penyakit COVID-19. Haleluya saudara. Ya, gereja itu bukan sumber dari penyakit COVID-19, saudara. Ya, dan yang menjadi sumber penyakit COVID atau virus 19 itu saudara, mungkin karena pola hidup kita, saudara, ya, yang belum menjalankan protokol kesehatan, saudara. Yang jelas, saudara, gereja itu, saudara, bukan sumber COVID-19. Haleluya. Jadi makanya, saudara, kalau kita ke gereja, gak perlu kita takut, saudara. Ya, di dalam gereja aman, di rumah Tuhan itu aman, saudara. Amin. Ya, di rumah Tuhan aman, di gereja aman, saudara. Ya, karena komunitas manusia, saudara, ya, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, daerah, ya saudara, yang seringkali kita menghadapi ya kehidupan ini, saudara, di mana kita boleh berada. Nah, saudara, di situ, saudara, sesuatu yang muncul akan terjadi. Tetapi yang namanya gereja, saudara, ya, bukan kita klaim, saudara, gereja tidak ada COVID-19, saudara. Ya, benar saudara? Benar, ya saudara. Ya, jadi kita pun harus benar-benar, saudara, patuh terhadap apa yang telah dihimbau oleh pemerintah. Tetap kita menjalankan
protokol kesehatan, saudara, dimanapun kita boleh berada, saudara. Ya, nah inilah saudara sesuatu yang perlu kita renungkan, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita tidak perlu takut, saudara, ya, kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ke-16, saudara, sampai dengan ayat yang ke-17. Kita berdiri kembali bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16. Kita akan baik sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, silakan duduk kembali. Nanti bahasa Batak dibacakan. Jala pangidongku matuamai, asa dileho Tuhan Musa dan pengertian na asing. Asa ipat domani hamusa dilinai. Imat topi hasil tongani, naso tarjalo postidion. Aidami tidak jaladang ditadda, alai ditadda hamudo ibana, aina rakma ibana dot hamu, jala di bagasan hamu ma ibana. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 16, dikatakan di sana, saudara, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, dan seterusnya, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ini berbicara kembali, saudara, tentang bagaimana seorang penolong, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran atau Topi Probadia, saudara, dalam bahasa Batak. Nah, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, saudara, pada pagi hari ini, ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, saudara, ya. Seorang penolong, saudara. Saudara, jelas kita lihat di sini, saudara, dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata seorang, ya, seorang, ya, seorang penolong. Berarti adalah, saudara, suatu pribadi, ya, seorang penolong, suatu pribadi yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Saya senang, saudara, dengan ayat ini. Dia menggunakan kata seorang penolong, saudara, ya, seorang penolong. Ya, ini jelas sekali, saudara. Siapa itu, saudara? Seorang penolong. Ayat 17 jelaskan di sana, yaitu Roh kebenaran. Ya, seorang penolong. Nah, saudara, perhatikan, saudara. Ini bahasa Indonesia sebenarnya sangat baik sekali, saudara, sangat dalam sekali. Dia memakai kata seorang, ya, seorang. Itu menunjukkan suatu pribadi, ya, atau kesatuan, saudara, ya, seorang penolong yang lain, saudara, ya, seorang penolong yang lain, saudara, ya, yaitu Roh kebenaran, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, tidak dapat menerima Dia, ya. Dunia tidak dapat menerima
tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, seorang penolong yang akan menyertai umatnya, saudara. Seorang penolong yang akan menyertai kita. Di dalam penyertaan ini, saudara, ini bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan, saudara, tapi dia menggunakan kata di situ supaya ia, di situ ia lagi menggunakan huruf besar, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, supaya ia, yaitu seorang penolong, menyertai kamu selama-lamanya. Ini luar biasa, saudara. Suatu pribadi, ya, satu pribadi yang disebut Alkitab seorang ya, penolong yang lain, saudara. Seorang penolong yang lain. Penyertaannya, saudara, dikatakan ia menyertai kamu sehari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Ya, ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah, saudara, yang dikatakan Alkitab seorang penolong itu menyertai kita selama-lamanya. Kita, saudara, harus betul-betul sadar, saudara. Seorang pribadi, saudara, seorang pribadi, yaitu roh kebenaran itu, saudara, menyertai kita untuk selama-lamanya. Ya, seorang penolong ini, saudara, menyertai kita untuk selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Tapi sangat disayangkan, saudara, Alkitab menerangkan di sana, ya, tetapi dunia, saudara, ya, dunia tidak dapat menerima. Ini, saudara, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, perhatikan, saudara, dia tidak dapat, dunia tidak dapat menerima, ya, dunia tidak dapat melihat dan dunia tidak mengenal dia, saudara. Siapa yang dimaksud, saudara? Dunia tidak mengenal penolong itu, saudara. Dunia tidak mengenal, saudara, penolong itu. Dunia tidak menerima penolong itu, saudara. Ya, dunia tidak melihat penolong itu. Sangat, saudara, disayangkan. Bapak mengutus seorang penolong, ya, Bapak mengutus seorang penolong, tapi dunia tidak mengenal, dunia tidak menerima. Ya, saudara, dunia tidak melihat. Ya, saudara, ya. Jadi Bapak mengirim seorang penolong, sosok pribadi, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Tapi dunia tidak bisa mengenal dia. Dunia tidak bisa menerima dia. Dunia tidak bisa melihat dia. Ya, saudara. Terus dikatakan lagi, tetapi kamu mengenal dia. Ya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam
Tiga hal saudara yang dijelaskan Alkitab. Ada yang tidak mengenal Roh penolong itu, tidak menerima penolong itu, tidak melihat penolong itu, saudara. Tiga hal, saudara. Inilah dunia, saudara. Dunia tidak bisa melihat penolong. Dunia tidak bisa mengenal penolong. Dunia tidak bisa menerima penolong itu, saudara. Tetapi kamu mengenal penolong ini. Nah, saudara, gereja, saudara, gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang berbuah, saudara, harus melihat, harus mengenal, harus menerima, saudara. Dan kalau perlu saya tambahkan, harus mengalami, saudara, yang namanya pribadi seorang penolong yang disebutkan, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, ini saudara, jangan sampai kita sepelekan, saudara. Jangan sampai kita lupakan, saudara, tentang karya penolong itu, tentang karya Roh Kudus itu, saudara. Saya sungguh-sungguh menangis, saudara, ketika saya melihat sumber informasi, saudara, dari berbagai belahan dunia ini tentang keadaan gereja, saudara. Gereja secara fisik atau gedung gereja itu, saudara, ya, dari berbagai gereja di belahan dunia, saudara, sudah beralih fungsi, ya, sudah beralih fungsi. Satu, ada yang dijual, ya, ada yang dijual, kemudian dijadikan mall, dijadikan pub, tahu Pak? Hiburan dunia malam, dijual, kemudian dijadikan supermarket, dijual, kemudian dijadikan kantor sebuah organisasi partai politik, saudara. Bahkan, saudara, ada yang dijadikan, saudara, masjid, ya, dijual, kemudian dibeli oleh pihak masjid, saudara, dan gereja itu dirubah menjadi kebudayaan silom, saudara, dan berubah jadi tempat pendidikan dan tempat ibadah, dan masjid bahkan menjadi masjid yang berpengaruh di negara itu, saudara. Saya menangis, saudara, ya, saya menangis. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Padahal, saudara, ya, itu sebelum itu, saudara, menjadi basis kekristenan, menjadi basis orang-orang Kristen, saudara. Tapi semakin peradaban ini berubah, saudara, gereja itu juga, saudara, jadi berubah. Bukan lagi jadi tempat ibadah, bukan lagi jadi tempat untuk memuji Tuhan, bukan lagi tempat dijadikan untuk berdoa, tapi gereja itu dirubah, ya, ada yang dijual, saudara, ya. Kenapa, saudara? Kenapa? Dunia tidak lagi menerima penolong itu. Mereka tidak lagi menerima, saudara, penolong itu. Mereka tidak lagi melihat penolong itu. Mereka tidak lagi mengalami penolong itu, saudara. Sehingga apa, saudara? Ya, semuanya berubah menjadi dunia punya, saudara. Seperti firman Tuhan di sini, saudara. Ya, Bapa mengutus orang penolong
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Tetapi dunia tidak dapat menerima dia. Ya, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan dunia, saudara, tidak mengenal dia. Inilah saudara, tadi saya sudah gambarkan saudara, begitu banyak gereja di belahan dunia ini telah beralih fungsi betul-betul 100%. Dijual saudara. Gereja dijual jadi mall, gereja dijual jadi supermarket, gereja dijual untuk jadi tempat organisasi politik saudara, gereja dijual untuk menjadi kafe, gereja dijual untuk menjadi pub. Sudah. Karena apa saudara? Orang-orang Kristen tidak lagi mengalami, tidak lagi melihat, tidak lagi menerima, tidak lagi mengalami yang namanya Roh Kudus itu saudara, yang menjadi penolong di dalam hidup mereka. Dan mereka hidup betul-betul dunia mencengkeram mereka, walaupun mereka Kristen. Ya, mereka tidak mengalami lagi yang namanya roh kebenaran itu. Mereka tidak lagi mengalami yang namanya Roh Kudus itu, yang kita sebut menjamah, mengurapi, meminyaki. Tidak lagi mengalami bagaimana roh kebenaran itu, seorang penolong itu, Roh Kudus itu menjamah, mengurapi di dalam hidupnya saudara. Sehingga apa saudara? Dunia menenggelamkan kehidupannya ke tempat yang lebih dalam untuk masuk di dalam kebinasaan. Nah saudara, kalau kita saudara tidak peduli lagi saudara, kalau gereja saudara tidak lagi peduli terhadap penolong ini, Roh Kudus ini saudara, bisa terjadi nanti saudara akan seperti yang saya sebutkan tadi saudara. Atau kalaupun saudara tidak dijual, tetap beribadah, tetap datang ke gereja saudara, tapi gereja itu saudara hanya sebatas ya supaya keberadaan kita diakui bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah penganut Yesus. Tetapi di dalamnya saudara hanya lahirnya saja saudara, dan tidak mengalami yang namanya seorang penolong itu di dalam kehidupan kita saudara. Hati-hati saudara. Hal-hal yang akan menghambat kita saudara, ya, di dalam kehidupan ini saudara. Sesuatu yang akan kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba mari kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga saudara. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang kita akan baca dulu pasal yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 ayat 12 kita baca. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bahasa Batak. Alai dan bujalohami todbi portidion, todbi nasiat debatado, asadako botoon nami nabi nasabasahon ni debata Tuhan. Diala ido kumata kami, dada di bagasan hata madisuhon ni jolman atau
targuruhon tungna pinodamon mitodiro lao manibari akapatodion manghuton ruhut mitodi daktar jalo jormahian nasian todi ni debata ai hawto doi di rohana daktar tadasai ai patodion domadului alai saluhunai di dodo patodi alai daktar dodo manangise anggon bana ai ise manau tumada rohani debata asa ajaran na ibana alai rohani Kristusido anggori hami. Amin. Ya, saudara, saya berikan satu kesaksian, saudara. Waktu kami masih pelayanan di Jawa Timur, saudara, lalu kami dengan hamba-hamba Tuhan, ada kampus kami, saudara, di Jember. Beberapa hamba Tuhan, kami pergi, saudara, ke Denpasar, ya, ke Denpasar. Jadi kami ada beberapa orang, saya dengan kawan-kawan hamba Tuhan pergi ke Bali, saudara, ya, pergi ke Bali. Kami jalan ke Denpasar sampai kami ke pantai yang namanya Pantai Legian, saudara. Pantai Legian. Pantai Legian itu, saudara, ya, adalah sebuah pantai panjang, ya, dan itu ramai sekali, ya, yang paling banyak, saudara, menjadi wisatawan adalah wisatawan luar negeri, akahalak luar negeri, akahalak bule, saudara, orang-orang barat, ya, yang ada di pantai itu, saudara, ya, yang ada di pantai itu. Lalu saya dengan kawan saya, namanya Pendeta Hosea, saudara, ya, Pendeta Hosea, saudara. Pendeta Hosea ini dia mahir bahasa Inggris, saudara, ya. Dia termasuk penginjil di kapal, saudara, kapal-kapal pesiar, ya. Lalu saya diajak dengan beliau, dibilang, Pak, ayo kita penginjilan, katanya, kita penginjilan ke pantai, ya, ayo, saudara. Ya, jadi saya, Pendeta Hosea, lalu ada pendeta kami, saudara, ketua wilayah, namanya Pendeta Aji Sa'a, saudara, orang Ambon. Kami jalan bertiga, saudara, di pantai itu, ya. Lalu tiba-tiba Pendeta Hosea mengatakan, ayo kita dekati orang ini. Ada kurang lebih 4-5 orang bule, saudara, ya. Lalu berbicara-bicara, kemudian masuk kepada penginjilan, saudara, ya, masuk kepada penginjilan pribadi, saudara. Ya, ditanya, dari negara mana? Yuk, dari negara mana kamu? Oh, saya dari negara Belanda, saudara. Belanda. Oh, kamu Kristen? Ya, kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Ya, saya Kristen. Oh ya. Lalu dia tanya kepada kami, ya, Anda siapa? Oh, kami semua pendeta-pendeta. Oh, ya, terima kasih, saudara. Lalu diinjili, saudara. Dan sempat sharing, saudara. Pertanyaan berikut, saudara, kamu di Belanda ke gereja, saudara? No. Kami tidak ke gereja, katanya, ya. Kami tidak pernah ke gereja. Oh, tapi kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Oh iya. Ya, kamu suka baca Alkitab? Ya. Dia katakan Alkitab ada di rumah, tapi tidak pernah saya baca, saudara. Ya, tidak pernah saya baca. Kamu kenal pendetamu? Oh no, saya tidak kenal pendeta saya. Saya tidak kenal pendeta saya. Nah, saudara, ya. Nah, lalu kamu percaya Yesus Juru Selamat? Percaya. Ya. Kamu percaya Holy Spirit, Roh Kudus? Oh no. Saya belum menerima. Saya belum lihat. Saya belum mengalami, saudara. Ya, saya belum. Oh iya. Nah, saudara. Ya. Nah, saudara, yang mau saya saksikan di sini, saudara, dia Kristen, saudara. Dia Kristen di Belanda. Belanda itu mayoritas Kristen, saudara. Tapi tidak pernah ke gereja. Apalagi dia, kami tanya, saudara, apakah sudah mengalami tentang Roh Kudus? Apakah mengalami tentang Holy Spirit, saudara? Oh belum. Saya belum tahu itu. Saya belum mengerti itu. Ya, saya belum mengalami yang namanya Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, ini saudara,
yang kami lihat tentang seperti kata firman Tuhan di sini, saudara, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu apa, saudara? Kebodohan, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya. Jadi Roh Allah itu, saudara, bagi orang-orang duniawi, ya, bagi Kristen duniawi, saudara, itu adalah suatu kebodohan. Ya. Suatu kebodohan. Inilah, saudara, Alkitab mengatakan seperti itu. Manusia duniawi, saudara, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Gak bisa. Dunia dan Kristen duniawi, saudara, kalau bicara tentang seorang penolong, untuk melihat, untuk menerima, untuk mengenal, dan untuk mengalami, gak masuk, saudara. Gak masuk dia, saudara. Karena apa, saudara? Itu dianggap adalah suatu kebodohan, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, adalah suatu kebodohan. Gak ngerti, saudara, ya. Seperti orang Kristen yang kami saksikan tadi, orang Belanda, ya, orang bule Kristen di negaranya, saudara. Ya, tapi dia tidak menerima, dia tidak melihat, dia tidak mengenal, dan dia tidak mengalami. Mari kita berdiri, saudara, kita kembali.
memujikan bersama. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala pimpinan Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau sudah memberkati, Engkau sudah memimpin ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali menyerahkan umat-umat-Mu ini Bapa kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, mulai daripada anak-anak kecil hingga orang tua. Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh langkah hidup mereka sehari-hari, pekerjaan mereka. Engkau memberkati apapun itu Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka ada berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh rangkaian acara ibadah sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhanlah yang memberkati, baik ibadah pada hari Selasa, malam Rabu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan kehadiran umat-umat-Mu yang rindu bersekutu, umat-umat-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja-pengerja ya Tuhan. Biarlah bersatu hati di dalam memuji, di dalam menyembah-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah doa, pujian penyembahan ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memakai dan mengurapi setiap kehidupan kami, bahkan gereja-Mu di tempat ini. Para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan di minggu ini, Tuhan Yesus pakai dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, baik kami hamba-Mu di sini sekeluarga juga Tuhan. Kiranya Tuhan tolong beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, panjang umur, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan, terlebih urapan-Mu ya Tuhan, boleh Engkau curahkan di dalam kehidupan kami hamba-Mu, untuk kami tetap hamba-Mu ini menyampaikan berita firman-Mu ya Tuhan, agar banyak jiwa ya Tuhan diselamatkan ya Tuhan, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga Opung Bulan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Lukman Simanjuntak ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari Engkau jamah dia, Engkau semakin ya Tuhan memberkati dia dengan kesehatan